Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arya Duta Eka Nugraha, Fani Wahyu Aprilia, dan Yusika Radia Atalia. Di sini kami akan menjelaskan salah satu alat size reduction yaitu geocrusher dan salah satu alat kristalisasi yaitu Drafta Baffle Crystallizer. Pengertian dan fungsi geocrusher. Geocrusher adalah jenis crusher yang paling banyak digunakan untuk crusher primer. Jenis ini paling efektif digunakan untuk batuan sedimen sampai batuan yang paling keras seperti granit atau basalt. Geocrusher merupakan mesin penekan atau compression dengan rasio pemecahan 6:1. Umumnya untuk material hasil peledakan, material yang berukuran sampai dengan 90% dari bukaan fitnya dapat diterima. Untuk kerikil, karena umumnya berbentuk bulat, disarankan pemakaian material dengan ukuran 80% dari bukaan. Secara umum, discharge material 2 kali setting crusher. Gradasi keluaran diatur dengan bukaan discharge setting. Fungsi geocrusher untuk menghancurkan batu berukuran besar untuk dijadikan ukuran kecil sehingga bisa diproses pada tahap selanjutnya. Berikut adalah gambar alat geocrusher. Bagian-bagian penting geocrusher. Yang pertama yaitu dua buah jaw. Yang kedua yaitu fixed jaw atau rahang jaw tetap yang berfungsi sebagai rahang penghancur akan tetapi tidak bergerak, yaitu sebagai tumpuan material yang ditumbuk. Yang ketiga yaitu movable jaw atau rahang yang dapat digerakkan. Jaw plate ini yang bergerak memberikan tumbukan kepada batu yang akan dihancurkan sehingga batu dapat pecah. Rahang jaw ini dapat bergerak karena eccentric shaft yang menggerakkan pitman arm yang sebagai tempat dipasangnya jaw plate ini. Yang keempat yaitu pitman arm yang berfungsi sebagai tempat di mana dua buah jaw tadi diletakkan. Yang kelima yaitu eccentric shaft yang berfungsi sebagai penggerak pitman yang menggerakkan dua buah jaw tadi atau movable jaw. Yang keenam yaitu toggle plate. Yang ketujuh yaitu flywheel yang berfungsi untuk menggerakkan dan memutar eccentric shaft. Bagian-bagian geocrusher juga dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar nomor 1 yaitu frame, gambar nomor 2 yaitu fixed jaw, gambar nomor 3 yaitu moving jaw plate, gambar nomor 4 yaitu move jaw, gambar nomor 5 yaitu eccentric shaft, gambar nomor 6 yaitu toggle plate, dan gambar nomor 7 yaitu adjusting toggle seat. Cara kerja geocrusher. Cara kerja geocrusher adalah batu yang akan dipecah dimasukkan melalui feed opening bagian movable jaw yang bergerak atau jaw plate ke depan ataupun yang ke belakang yang turun naik akibat dari eccentric shaft yang digerakkan oleh flywheel yang sumber penggeraknya adalah motor listrik. Batu tadi dihancurkan oleh kedua buah rahang jaw karena gerakan movable jaw. Batu yang telah hancur keluar melalui discharge opening. Discharge opening ini dapat diatur dengan menyeting atau menyetel baut adjustment. Ukuran batu yang dipecah tergantung dari ukuran geocrusher ini atau feed opening tanpa menyebabkan melompatnya batu keluar pada waktu dipecahkan. Tentu hal ini juga tergantung dari kekerasan batu yang dipecah. Pengisian dengan batu-batu yang terlampau kecil dalam pekerjaan pemecahan oleh geocrusher selain tidak ekonomis juga akan menyebabkan keausan pada jaw bagian bawah. Draftab Baffle Crystallizer. Draftab Baffle Crystallizer atau plat buang atau tabung isap kristalisasi merupakan salah satu dari beberapa jenis alat kristalisator yang didasarkan pada pemisahan debu atau uap dari bahan melalui fase lewat jenuh yang ditingkatkan sehingga diperoleh kristal-kristal yang besar. Alat ini dilengkapi dengan tabung junjut fungsi sekat untuk mengendalikan sirkulasi magma dan dilengkapi pula oleh alat penggerak agitator fungsi sirkulasi terkontrol terhadap aliran magma.
Dan ini adalah gambar draft tub bubble crystallizer. Bagian-bagian alat dari draft tube bubble crystallizer, yang pertama yaitu terdapat pendingin air, yang kedua terdapat air ejector dan kondensan barometrik yang berbentuk seperti corong itu penggerak baling-baling, dan lain sebagainya seperti pada gambar berikut. Cara kerja alat dari draft tube bubble crystallizer, yang pertama, pada bagian kristalisasi bahan sampel dan cairan induk dimasukkan ke dalam tangki DTB crystallizer melalui sebuah pipa superheat solution forum heater and resolution pump. Komponen ini akan mendorong bahan naik ke atas dalam draft tube. Di dalam tabung isap, bahan akan tercampur dan mengalami sirkulasi dengan bantuan agitator atau pemutar yang berada di dalam tangki bagian bawah. Kedua, bahan ini akan membentuk magma melalui fase lewat jenuh yang ditingkatkan. Magma yang terbentuk akan mengalami perubahan density sehingga uap yang terkandung di dalamnya akan terlepas ke permukaan magma menuju ke vapor separation atau pemisahan uap. Lalu, magma yang mengalami perubahan density akan mengalami proses nukleasi atau pembentukan inti kristal. Kristal yang terbentuk akibat proses nukleasi akan mengendap ke dasar larutan dan sebagian akan naik ke permukaan. Kristal yang mengendap akan mengalami pemisahan antara kristal halus dan kristal kasar pada settling zone atau zona penyelesaian, di mana sebagian kristal akan dikeluarkan dari dasar tangki dan selebihnya dijadikan umpan bersamaan cairan induk untuk melakukan proses sirkulasi guna melarutkan partikel-partikel halus yang masih mengendap. Pada bagian klasifikasi akan terjadi pemisahan pada bentuk kristal. Kristal yang sesuai dengan keinginan akan diambil dan kristal yang belum sesuai atau ukurannya besar akan dikembalikan ke zona kristalisasi untuk proses lebih lanjut. Lalu yang terakhir, terdapat produk yang dihasilkan. Yang pertama terdapat natrium karbonat, yang kedua sodium sulfat, yang ketiga natrium nitrat, yang keempat tembaga sulfat, dan yang terakhir yaitu sodium sulfit. Terima kasih. Semoga bermanfaat.